Hai guys, kalian tahu nggak lagu Danila Riyadi yang judulnya Junko Furuta? Atau kalian pernah nonton film adaptasi dari kisah nyata Junko Furuta yang ini? Beberapa karya yang aku sebutin barusan merupakan kisah nyata dari seorang gadis di Jepang yang mengalami serangkaian penyiksaan yang sangat keji dan juga mengerikan selama 44 hari. Dan dia berakhir disemen di dalam drum. Bahkan cerita ini lebih dikenal dengan istilah 44 Day in Hell. Apa saja yang dialami Junko Furuta ini sebenarnya? Dan siapa saja pelaku yang sangat keji ini? Yuk, langsung kita masuk ke pembahasan ceritanya. Junko Furuta ini lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, Prefektur Saitama di Jepang. Dia juga merupakan pekerja paruh waktu di sebuah perusahaan elektronik. Junko ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kehidupan keluarganya normal, penuh kasih sayang, dan jauh dari dunia kriminal. Junko juga dikenal sebagai siswi yang rajin, pintar, dan memiliki kepribadian yang sangat ceria. Hanya beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-18, Junko menjadi korban dari salah satu kasus paling brutal dan sangat keji dalam sejarah kriminal Jepang. Jujur guys, pas aku riset ini bener-bener nggak bisa dibayangin, jangan dibayangin deh. Ini bener-bener kasus terkeji dalam sejarah. Parah. Awal mulanya tuh gini guys, ada seorang anak laki-laki yang sangat menyukai si Junko Furuta ini. Dia bernama Hiroshi Miyano. Nah, si Miyano ini nih datang ke si Junko menyampaikan perasaannya, nembak gitulah guys. Kayak ngajak jalan-jalan. Tapi si Junko nolak. Jadi kenapa nih alasan si Junko ini menolak? Dan karena si Junko ini tahu guys, bahwa Miyano ini salah satu dari anggota Yakuza. Pada tanggal 25 November 1988, Junko nih baru pulang ya dari kerja paruh waktunya. Dia kan kerja paruh waktu pakai sepeda ya, ngegoes gitulah ya. Nah, pas jam 8:30 malam, Junko kan mau tuh pulang ya menuju rumahnya. Ada tuh si Miyano. Si Miyano ini nyuruh tuh temennya yang namanya Shinji Minato, nyuruh buat ngecegat si Junko dan nendang sepedanya si Junko. Nah, udah dong, si Junko-nya jatuh ya karena ditendang kan, jar gitu kan. Nah, setelah si Junko jatuh tuh, pura-pura tuh si Miyano datang bagaikan pahlawan berkuda lah ya. Terus pura-pura bantuin si Junko. Kenapa nih Junko? Ayo aku bantuin, aku anterin pulang ya. Gak apa-apa ya, biar kamu gak diganggu sama anak berandalan yang tadi itu. Ya karena tawarannya si Miyano, si Junko mau lah ya daripada dia bahaya lagi kan. Tapi bukannya malah dianterin ke rumah si Junko, si Miyano malah menuju ke sebuah gedung kosong. Ya Junko dengan rasa cemasnya itu langsung nanya lah ya, ini kita mau kemana weh? Kita mau kemana sebenarnya? Kenapa arahnya beda gitu? Terus si Miyano dengan wajah yang serius ngomong gini, aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Ya modus lah ya, lelaki kardus nih. Langsung tuh dia menyatakan perasaannya untuk yang kedua kalinya terhadap si Junko ini guys. Tapi tetap untuk kedua kalinya si Junko nolak cintanya si Miyano. Nah, mulai tuh si Miyano ngancem lah si Junko. Yakin kamu mau nolak aku? Aku ini anggota Yakuza loh. Awas aja kamu kalau nolak aku. Terus si Junko tuh dicaci maki gitu dengan umpatan kasar, kata-kata kasar lah ya. Dan parahnya lagi guys, si Miyano ini memaksa si Junko untuk
berhubungan badan dengan si Miyano. Aduh, parah sih ini. Gara-gara cinta ditolak, bukan dukun yang bertindak, malah dia bertindak sendiri guys. Dan gak puas dengan itu guys, si Miyano langsung ngancam si Junko tuh. Awas aja kalau kamu macem-macem akan aku akhiri hidup kamu. Dan setelah itu guys, si Miyano ini ngajak si Junko ke sebuah hotel guys. Dan Miyano ngajak temen-temennya yaitu Shinji Minato, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe. Dan keempat remaja ini guys, langsung mencabuli si Junko. Lalu guys, pada jam 3 pagi, si Junko dibawa ke sebuah taman dan Junko mulai mendapatkan ancaman lagi. Si Junko ini diancam guys sama keempat pemuda ini nih, bahwa keempat pemuda ini tahu alamat rumahnya si Junko dan mereka mengancam si Junko akan menghabisi nyawa keluarga si Junko jika si Junko macam-macam guys. Dan belum puas dengan yang mereka lakukan guys, mereka mengajak si Junko ke rumah Minato di distrik Ayase di Adachi. Di sana si Junko disuruh pura-pura sebagai pacar dari salah satu pelaku ini guys. Ya biar si orang tuanya Minato ini nggak curiga lah ya ke si Junko ini siapa nih. Dan di rumah inilah penderitaan si Junko dimulai guys, selama 44 hari. Jadi guys, selama si Junko hilang nih, orang tua Junko ya nyari si Junko lah ya, kemana nih bocah, kemana gitu. Lalu orang tua Junko ini ngelaporin hilangnya si Junko ke pihak kepolisian guys. Tapi keempat remaja ini tidak kehabisan akal. Mereka memaksa si Junko untuk nelpon orang tua si Junko nih. Terus nyuruh si Junko ngomong gini, aku lagi membutuhkan waktu untuk menyendiri dan aku dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi nggak usah cari aku dulu ya. Gitu guys, mereka nyuruh si Junko ngomong kayak gitu coba. Aduh, nggak bisa dibayangin guys. Dan karena telepon dari Junko itu guys, pihak kepolisian dan orang tua Junko nggak bisa dong ngelanjutin pencariannya karena kan dianggap baik-baik saja kan si Junko ini. Padahal guys, yang sebenarnya terjadi, si Junko ini disekap setiap hari, dia disiksa secara fisik, dipukul, ditendang, dipaksa minum alkohol, dan dipaksa menonton film dewasa sambil menirukannya. Parah asli. Sebenarnya tetangga si Minato ini ada yang naruh curiga sih. Cuman mereka pada takut guys, karena geng Yakuza ini dikenal sangat berbahaya. Dan penyekapan penyiksaan ini semakin meningkat. Junko mulai dipaksa minum alkohol lagi, memakan serangga, bahkan sisa makanan anjing pun Junko makan guys. Dia juga dipaksa tidur di balkon saat musim dingin guys. Tubuhnya mulai penuh luka, wajahnya bengkak, tapi Junko masih bertahan. Berbagai rangkaian penyiksaan dari para pelaku ini sangat amat keji dan sadis guys. Jadi guys, Junko ini dipukuli dan alat vital si Junko dimasukin benda-benda gak pantas coba. Junko juga disuruh makan kecoa, disuruh minum air seninya sendiri, bahkan tubuh Junko juga sering disundut rokok. Kelopak mata Junko guys sampai ditetesin lilin yang menyala coba. Duh, bayangin guys, kagak usah bayangin dah, puyeng ada. Lebih parahnya lagi guys, para pelaku ini mengundang teman-temannya yang berjumlah 100 orang dan melecehkan si Junko. Aduh, berarti berapa kali dilecehkan si Junko guys. Sebenarnya segala penyiksaan ini bisa saja berakhir guys, karena saat keempat anak biadab ini ngajak teman-teman mereka itu tuh untuk menyiksa dan menyetubuhi si Junko, ada nih dua orang teman mereka yang bernama Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara. Nah jadi guys, si Koichi Ihara ini menceritakan kejadian yang dia lakukan di rumah Minato kepada adiknya guys. Kemudian adiknya yang sangat terkejut menceritakan ke orang tuanya. Alhasil orang tua si Koichi ini
melaporkan ke pihak kepolisian. Di tanggal 11 Desember 1988, pihak kepolisian yang menerima laporan ini langsung menugaskan 2 orang polisi untuk menyelidiki rumah Minato. Namun, hasil laporan dari kedua polisi ini tidak ditemukannya hal-hal yang sangat mencurigakan. Bahkan mereka melaporkan hanya ada satu wanita saja yang berada di rumah Minato, yaitu ibu Minato sendiri guys. Akhirnya pihak kepolisian menetapkan bahwa ini laporan palsu. Nah jadi guys, inilah alasan yang membuat warga seantero Jepang sangat marah dan geram terhadap pihak kepolisian. Warga Jepang sendiri menuding bahwa pihak polisi yang ditugaskan menyelidiki ke rumah Minato ini telah mendapat sogokan dari pihak Miyano guys. Dan kedua polisi ini akhirnya dipecat secara tidak hormat guys. Rasa sakit yang diderita Junko makin parah. Ia mulai kesulitan berjalan, jari-jari tangannya patah, dan dia dipaksa untuk memasukkan benda-benda tak pantas ke dalam tubuhnya sendiri guys. Namun meski si Junko ini mendapatkan perlakuan yang sangat keji, Junko sempat melarikan diri, tapi tetap gagal guys. Setiap Junko mencoba untuk kabur, Junko malah mendapatkan penyiksaan lagi yang sangat keji dari keempat pelaku ini guys. Dia dipaksa menelan benda-benda berbahaya seperti lampu dan kelereng. Si Junko ini guys hampir aja bisa nelpon pihak kepolisian, tapi pas baru diangkat sama pihak polisi ini langsung ketahuan oleh si Miyano. Dan langsung aja tuh teleponnya ditutup sama si Miyano. Dan saat pihak polisi nelpon balik si Junko, dan yang ngangkat itu adalah Miyano guys. Jadi sia-sia aja tuh si Junko nelpon pihak polisi. Si Miyano tuh ngasih alasan ke pihak polisi dia nggak sengaja nelpon pihak kepolisian. Jadi pihak polisi sama sekali nggak menaruh curiga apapun. Kesal karena aksi si Junko ini guys, Miyano langsung ngambil bensin dan membakar kaki si Junko. Bahkan Junko sampai kejang-kejang guys. Tapi tetap aja si Miyano nggak mademin api yang ngebakar si Junko. Dia malah memasukkan botol ke dalam organ intim si Junko guys. Bahkan hingga mengeluarkan cairan merah. Dia juga tetap menyetubuhi si Junko. Junko sampai memohon kepada para pelaku agar dirinya bisa dibebaskan. Tapi Miyano ini lagi-lagi nggak peduli sama omongannya si Junko guys. Dia ngomong bahwa ini balasan karena si Junko menolak cinta si Miyano. Kondisi si Junko semakin mengenaskan. Dia hampir tidak bisa bergerak lagi. Tapi tetap guys, dia dipaksa berdiri hanya untuk dipukul. Dia sampai dijadikan samsak tinju coba guys oleh keempat pelaku ini. Sampai tubuh Junko penuh dengan luka bakar, luka terbuka, infeksi, dan juga banyak nanah-nanah yang keluar dari tubuh Junko. Dan jika kalian kira keempat pelaku ini akan berhenti, kalian salah besar guys. Mereka malah mengambil kain, melilitkan kain tersebut ke tangan mereka hingga menyerupai sarung tinju, dan mereka kembali memukul si Junko hingga puas. Junko hanya bisa memohon agar ia dibebaskan, walaupun di sini kesadarannya mulai hilang. Bahkan saat kehausan, si Junko ini dipaksa meminum urin para pelaku guys. Pada titik ini, si Junko udah nggak dianggap manusia oleh para pelaku. Junko lebih sering tidak sadarkan diri, dan ketika sadar, ia hanya bisa memohon agar dibebaskan. Dan pada hari ke-44, tubuh Junko benar-benar tidak mampu lagi menahan siksaan. Karena guys, yang paling parahnya lagi, setengah tubuh Junko dibakar oleh para pelaku. Dengan sisa-sisa tenaga yang Junko miliki, ia berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya dengan tangannya sendiri guys. Bayangin coba,
kibas-kibas kayak gini lah, kayak gini kayak gitulah. Dan akhirnya guys, Junko meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tragis. Tubuh Junko penuh dengan memar, luka bakar, dan beberapa tulangnya patah hingga mengalir cairan merah di sekujur tubuhnya. Alih-alih mereka panik karena si Junko meninggal dunia guys, mereka membawa jasad si Junko ini dan memasukkannya ke dalam tas travel. Lalu mereka menyiapkan drum kosong dan membawa jasad si Junko ini ke sebuah area konstruksi di Tokyo. Nah, setelah sampai di area tersebut, mereka memasukkan jasad si Junko ke dalam drum. Lalu mereka semen jasad si Junko ini guys, dan meninggalkannya begitu saja. Di tanggal 23 Januari 1989, Miyano beserta Ogura ditangkap oleh polisi guys. Karena adanya dugaan mereka menculik wanita, ya namun karena tidak ada bukti yang sangat kuat, mereka dibebaskan begitu saja. Karena orang tua Junko melaporkan kembali atas hilangnya si Junko ini guys. Jadi ada salah satu pihak polisi yang menaruh curiga terhadap Miyano atas hilangnya si Junko ini. 30 Maret 1989 akhirnya ditemukanlah jasadnya si Junko. Jadi guys, drum yang berisi jasad si Junko ini nih, kelihatan tuh ada rambut panjang yang menjuntai keluar. Jadi warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkannya ke pihak polisi. Dan akhirnya polisi langsung mengetahui guys bahwa jasad yang dicor di dalam drum itu adalah si Junko. Hasil dari otopsi lebih mencengangkan lagi guys, bahwa di dalam jasad si Junko ini masih terdapat botol di dalam lubang kemaluan si Junko. Dan Junko juga meninggal dalam keadaan sedang hamil. Di drum tersebut juga terdapat sidik jari dari keempat pelaku ini. Awalnya sih polisi menyembunyikan identitas para pelaku ini ya, karena menurut hukum di Jepang, jika pelaku masih di bawah umur, identitas si pelaku tidak boleh dipublish. Tapi guys, ada salah satu wartawan dari majalah yang akhirnya membocorkan 4 nama para pelaku. Karena dia menganggap keempat para pelaku ini tidak berhak mendapatkan hak anonimitas. Mengingat kejahatan mereka sangat keji guys. Dan juga dengan tujuan agar warga di Jepang tetap waspada ketika para pelaku ini dibebaskan dari masa tahanannya. Sehingga guys, tidak ada lagi kejadian yang sama seperti dialami si Junko ini. Hiroshi Miyano di usia 18 tahun, dia mendapatkan hukuman 17 tahun penjara. Tapi karena dia mengajukan banding ke pihak pengadilan dengan maksud mengurangi hukuman, pengadilan malah menambah hukumannya menjadi 3 tahun lagi. Jadi Hiroshi Miyano mendapat 20 tahun masa hukuman penjara. Shinji Minato di usia 16 tahun hanya mendapatkan 4 tahun penjara guys. Agak adil banget ya. Nah, dia malah ngajuin banding nih ke pengadilan. Dia kira bakal dikurangi ya masa tahanannya. Tapi pengadilan malah memutuskan menambah masa tahanannya 9 tahun lagi guys. Jadi totalnya 13 tahun penjara. Yasushi Watanabe hanya mendapatkan hukuman 7 tahun penjara saja guys. Gak adil ya. Jo Ogura di usia 17 tahun divonis 8 tahun penjara. Dan dia kembali ditangkap guys karena melakukan tindakan kriminal di tahun 2004. Jadi guys, dia mendapatkan hukuman tambahan selama 7 tahun. Dan parahnya lagi guys, hasil pengadilan menyatakan bahwa keempat pelaku ini hanya melakukan penyiksaan yang berujung kematian. Dan karena keempat pelaku ini di bawah umur guys, jadi masa tahanan mereka sangat-sangatlah kecil. Ya kalau menurut aku sih nggak adil banget ya, walaupun mereka di bawah umur tapi kelakuan mereka tuh udah kayak Dajjal gitu, tingkat dewa itu. Kayaknya Dajjal juga minder deh sama mereka. Jadi gimana guys? Apakah kalian setuju sama aku bahwa hukuman mereka sangat-sangatlah nggak adil? Kata aku mah mereka harusnya dihukum
metong gitu ya. Gak adil banget gak sih? Cuma 7 tahun penjara, 4 tahun penjara, ditambah lagi, bahkan ada yang sempat bebas lagi kan ya, kan parah ya. So thanks guys buat kalian udah yang nemenin aku dari awal video sampai akhir video. Maaf banget nih kalau aku ngomongnya masih belepotan ya, dan semoga hari kalian menyenangkan walau terkadang membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika, see you at next video. Bye.